wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhawat, summa tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha lembut, Zat yang maha mengetahui semua keadaan hambanya, memenuhi semua kebutuhan hambanya. Tidak ada sampai kepada kita satu nikmat mesti sebesar debu tanpa izin Allah Jalla Ta'ala. Tidak akan gugur walau sehelai rambut tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar zat yang menguasai, merajai alam ini beserta isi seluruh alam, baik yang ada di langit atau di bumi maupun yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah bersabar di dalam mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi kita Muhammad bisa bertemu dan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mempelajari bab yang sebelumnya, yakni bab tentang orang yang diazab dengan sebab tidak bersuci dari buang air kecil. Pada malam hari ini kita masuk di babus siwak, ya. Babus siwak. Qala al-alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata ulama yakni Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, as-siwaku, siwak, yutlaqu alal alati allati yatasawwaku biha. Disebut siwak itu adalah alat yang digunakan untuk menggosok-gosok dengannya.
Atau bahasa lainnya ulama mengatakan isti'malu udin au nahwihi, menggunakan kayu minal arok, kayunya biasa dikenal dengan kayu arok, wa ghairihi, dan yang lainnya, berarti enggak mesti kayu arok. Enggak mesti kayu arok, apapun yang digosok-gosokkan ke gigi kita, berarti itu disebut apa? Siwak. Namun memang yang paling utama adalah dengan kayu arok. Kenapa? Apa alasannya? Karena dengan kayu arok ini adalah sesuatu yang sama persis dipakai bersiwak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecilnya jadi besar, ya, kecilnya menjadi apa? Menjadi besar. Remehnya menjadi sesuatu yang utama kalau bersandar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika ada orang yang mencoba meremehkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menentang, berusaha untuk tidak mau mengamalkannya karena dia menentang, maka tunggu kehinaan yang akan dia peroleh, ya, akan betul-betul dia memperoleh. Nah, kemudian atasawwaku, yang namanya bersiwak itu adalah wa huwa dalkul fammi bil miswak, menggosok-gosok gigi dengan miswak. Bahkan kalau nggak ada siwak, salah satu sunnah yang bisa kita lakukan itu adalah dengan jari telunjuk ini, ya, dengan jari telunjuk. Saat kita berwudu, gosok-gosok mulutnya pakai jari telunjuk ini. Itu bisa juga, ya, itu bisa. Nanti kita akan bahas apa? Babnya. Nah, kemudian untuk apa fungsinya? Litanzifil asnani, untuk membersihkan gigi-gigi. Wal lisani, untuk membersihkan apa? Lisan. Lisan berarti lidah juga digosok-gosok. Bisa? Pakai itu apa? Pakai sikat gigi. Lidahnya digosok-gosok. Kayaknya jarang kita, ya. Tapi kata ulama wal lisan. Apalagi lisan maknanya selain lidah? Wal lisah, kemudian yang digosok itu apa? Gusi. Gusi. Gusinya digosok-gosok. Tapi jangan kuat-kuat lah. Kalau kuat-kuat berdarah. Kemudian fungsinya apa? Fasiwaku mutahharatun lil fammi. Siwak itu mensucikan mulut, ya, mensucikan mulut. Mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala, menjadi penyebab diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadisnya yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amar, menunjukkan tadi dijaga oleh Allah, insya Allah tidak dirusak. Tapi kalau tidak ingat Allah, lagi ujungnya entah mobilnya mogok, ya, entah
mobilnya serempetan, mobilnya tumburan, dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah cemburu. Dia menyebut-nyebut ciptaannya bagus-bagus tapi tidak mengingat Allah. Mengingat Allah maksudnya adalah berzikir kepada Allah, disunnahkan bersiwak sebelum berzikir. Begitu juga sebelum membaca Al-Quran. Ini sepakat para ahli mazhab yang 4 sepakat bahwasanya disunnahkan untuk bersiwak ketika mau berzikir dan ketika mau membaca Al-Quran. Kemudian para jamaah rahimani rahimakumullah, saya akan bacakan hadis yang ajib, luar biasa hadis ini. An Ali radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tasawwaka, apabila dia bersiwak, summa qama yusolli, kemudian dia berdiri untuk sholat. Bersiwak kemudian dia berdiri untuk sholat. Qamal malaku khalfahu, berdiri malaikat di belakangnya. Allahumma shalli. Jadi kalau kita sholat, ketahuilah di belakang kita ada siapa? Ada malaikat berdiri. Ada malaikat yang berdiri. Kemudian fatasamma'u liqiraatihi, maka malaikat tadi mendengarkan apa? Mendengarkan bacaannya. Fayadnu minhu, mendekat lagi malaikat tadi, mendekat lagi. Hatta yada'u fahu ala fihi, sehingga malaikat tadi meletakkan mulutnya di mulut siapa? Yang baca Quran tadi, ya kita yang baca. Kita baca Fatihah, kita baca surat, apa saja kita baca, itu masuk ke mulutnya malaikat. Fama yakhruju min fihi syai' minal Quran, tidaklah keluar dari mulutnya sesuatu dari Al-Quran, maksudnya ayat-ayat Al-Quran, illa sara fi jawfil malak, kecuali akan suara kita tadi, ayat-ayat tadi langsung masuk di mana? Jadi ke dalam mulut malaikat. Fattahiru afwahakum lil Quran, maka sucikanlah mulut-mulut kalian, ya, karena kita mau baca Al-Quran, sucikanlah. Tapi kalau malaikatnya nempel di mulut, aduh, bau minyak jinggu, nggak mau malaikat. Aduh, bau udang garam, nggak mau. Malaikat tuh nggak mau, dia akan terganggu dengan apa? Dengan yang bau-bau. Waduh, bau jengkol. Nah, makanya bersiwak. Luar biasa ya. Kalau misalnya dibuka hijab pintu kegaiban, kita akan melihat nih betapa banyaknya malaikat di belakang kita saat sholat. Bahkan sekarang juga kita orang beriman, kita yakin betul di sekitar kita ada malaikat. Malaikat yang selalu taat dengan perintah Allah, yang ngajinya duduk-duduk, gambar-gambar, dicatat sama malaikat. Dia bukan gaji, gambar. Yang ngajinya duduk-duduk, ngobrol, dicatat. Demi Allah dicatat. Di akhirat akan berkata, wa tukallimuna aydihim, tangannya akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan menjadi saksi. Nah, makanya di antara faidah beriman kepada malaikat itu orang jadi hati-hati dalam berbuat.
sangat hati-hati, karena tidak ada satupun yang dilakukan hamba Allah ini yang tidak dicatat oleh malaikat. Di mana ayatnya? Ma yalfidhu min qaulin, apa terusannya? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, gitu kan? Tidaklah berkata-kata atau mengucapkan lafaz apa saja dari ucapan tersebut illa ladaihi raqibun atidun. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Maknanya apa? Annal insana, sesungguhnya manusia, la yatakallam bi kalimatin, tidaklah dia berbicara dengan satu kalimat, illa, kecuali apa? Malaikat tadi akan menjaganya, bihifzi a'malihi wa aqwalihi, akan menjaga amal tersebut dengan mencatatnya berupa perbuatan ataupun ucapan. Tidak ada satupun yang kelewat. Fala yafutuha saghirun wala kabirun. Imam Ahmad setelah beliau mendengar dan memahami ayat ini ketika sakit. Tadinya beliau kalau sakit itu suka aduh. Setelah beliau dengar ini, tidak lagi beliau ngadu-ngadu, karena aduh-aduhnya itu juga dicatat oleh malaikat. Dicatat. Apalagi omongan-omongan yang kasar, ya kan? Buyan dengan tuh, catat dah, catat. Apalagi belon, apalagi kata-kata yang kasar semua dicatat. Dan itu bisa jadi apa? Jangan remehkan. Kadang-kadang ada ucapan cuman beberapa kata, ternyata memberatkan timbangan keburukan. Na'udzubillah. Cuman sebaliknya juga ada kata-kata yang hanya beberapa kata tapi memenuhi timbangan, bahkan memenuhi langit dan bumi. Kata-kata apa itu? Subhanallah, alhamdulillah. Ringan di lisan tapi memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Tapi anehnya jarang banget orang yang rajin ngucapin ini. Jarang banget, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tadi tentang apa? Bersiwak ketika mau sholat, ketika mau zikir, ketika mau baca Quran, karena ada malaikat di belakangnya. Kemudian berikutnya adalah as-siwaku yaumal jumu'ati, bersiwak di hari Jumat. Disunahkan bersiwak untuk sholat Jumat. Kemudian lagi apa lagi? As-siwaku indal istaiqazi minan naum. Bersiwak ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur langsung ke kamar mandi bersiwak, ya, bersiwak. Ini berarti apa namanya? Beda dengan sebelum wudu tadi, beda. Ketika bangun tidur bersiwak, habis itu mandi misalnya, mandi ya. Habis itu mau berwudu, siwak lagi. Kayaknya kita ini Pak ya, gigi kita belum bersih banget, itu kurang kita ngikutin nabinya ya, kurang. Nabi itu bangun tidur gosok gigi, bangun tidur malam gosok gigi,
Pagi-pagi mau ke kamar mandi, mau wudu, gosok gigi. Sebelum sholat bersiwak, bukan gosok gigi, ya. Sama, bersiwak tuh gosok gigi. Giginya digosok-gosok. Nah, sudah. Kemudian apa lagi? Nah, ini diantara amalan yang biasa dibaca Nabi. An Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Apabila beliau bangun malam, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan mulut beliau dengan siwak. Ibnu Abbas pernah beliau tidur di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Nabi sallallahu di akhir malam bangun. Fa kharaja, beliau keluar, fanadhara fis sama, terus melihat ke langit. Di saat melihat ke langit, beliau membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sampai akhir ayat yang bunyinya fakina adzaban nar, ya Allah jagalah kami dari azab neraka. Surah Al-Imran ayat 90. Kemudian beliau kembali ke rumah, summa raja ilal bait fatasawwaqu wa tawaddaa. Kemudian beliau bersiwak dan berwudu. Summa qama fa shalla. Kemudian beliau berdiri untuk salat. Setelah salat, summa taja'a. Kemudian beliau berbaring. Summa qama, kemudian beliau bangun lagi. Fa kharaja fa nadhara ila sama. Beliau keluar, dia melihat ke langit lagi. Beliau baca ayat yang tadi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Terusan sampai akhir ayat. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi, bersiwak lagi, berwudu lagi, kemudian sholat lagi. Masya Allah. Berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Aduh, malu kita ini. Kalau kita apa? Bangun malam, jam 2, tidur lagi. Bangun lagi, setengah 3, ke kamar mandi dulu, kamar kecil. Habis itu tidur lagi. Beda banget ya. Apalagi kalau yang tidur nggak bangun bangun. Kapan dibangunin apa? Capek galau badan ini. Nah, itu nomor 8. Nomor 9, as-siwaku inda taghayyuril fam, bersiwak ketika berubahnya mulut. Jadi memang beliau itu kemana-mana bawa siwak. Mulutnya bau dikit langsung digosok. Mulutnya bau dikit langsung digosok. Kemudian yang ke-10, as-siwaku bihadratin nas. Kalau mau bertemu dengan orang, Nabi bersiwak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Pak Fulan. Ada tamu. Bersiwak dulu beliau. Bersiwak dulu. Nah, makanya di sini sebutkan apa? As-siwaku sunnatun ala kulli hal. Siwak itu sunnah di setiap keadaannya. Walau kana bihadratin nas, walaupun di hadapan manusia, bersiwak tidak apa-apa. Makanya kalau kita lihat Sesudes itu ya, beliau digigitnya ya kan siwaknya. Kebayang nggak sih kalau sikat gigi yang kita gigit itu? Ya, makanya beda ya siwak dengan sikat gigi. Kemudian yang bahasan berikutnya adalah sudah azan belum? Belum. Sifatul istiya, cara bersiwak. Bersiwak. Yang pertama, hal siwaku bil yadil yumna awil yusra. Bersiwak itu tangan kanan apa tangan kiri sih? Gosok gigi itu pakai tangan kanan yang digosok apa tangan kiri?
Nabi kan biasa menyukai melakukan yang baik-baik dengan tangan kanan. Kalau yang buruk-buruk dengan tangan kiri. Nah, bersiwak ini baik apa? Termasuk perbuatan baik apa perbuatan yang kurang baik? Baik ya. Al-afdal al-istiyaku bil yadil yumna. Yang paling utama bersiwak itu dengan tangan kanan. Itu yang paling utama. Ini adalah mazhabnya jumhur. Jumhur. Karena Nabi SAW bersabda, karena Nabi SAW yujibuhu tayamun. Nabi SAW menyukai mendahulukan yang kanan-kanan fi tanaulihi, di saat beliau menggunakan sendal, wa tarajjulihi, di saat beliau menyisir, wa tuhurihi, dan di saat beliau bersuci atau bersih-bersih. Jadi termasuk ke dalam kesucian ini adalah bersiwak, wa fi sya'nihi kulli, dan di semua keadaan beliau. Kemudian al-matslubus tsani al-bad'u bi janibil fami al-aiman, dahulukan sisi kanan. Dahulukan apa? Sisi kanan, jangan langsung gosok baik. Waduh ya. Tapi dahulukan sisi kanan dulu, habis itu baru sisi kiri. Nah, makanya apa kata ulama, apa yustahabbu ayyabda'a fil istiyaki bijanibi famihil aiman, dianjurkan untuk memulai bersiwak dari sisi mulut yang sebelah kanan. Ini disepakati oleh ahli fikih. Kita baca terakhir dari hadis ini adalah fawaid al-hadis, faedah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Apa faedahnya? Yang pertama, ta'kidut tasawwuki inda fi'li kulli salatin faridatin. Sangat ditekankan bersiwak ketika mau melakukan setiap sholat fardu atau sholat sunnah, hatta sholatil janazati, sampai ya, sehingga sholat jenazah juga gitu. Sangat ditekankan apa? Bersiwak ya. Nah, bagusnya ini ada siwak di kantin kita nih ya. Nah, kita beli siwak gitu kan. Tapi yang basah, jangan batang karet ditetahi. Ya, apa keras itu tuh giginya berdarah. Azan, ya azan dulu, silahkan azan dulu. Asyhadu anna Muhammadan
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-Bahri dawati tamma wa salatul qimah Ati Muhammadan alladhi wa'atah innaka la tahdiqul mi'ad. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian yang kedua, faidahnya kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, umumul hadis, keumuman hadis, yasmilu salat as-shaim ba'da zawal, mencakup orang yang sholat tadi, mencakup orang yang puasa juga. Kalau dulu kadang-kadang orang tua bilang kalau pagi-pagi boleh gosok gigi, kalau sudah zuhur lewat nggak boleh. Ada kan gitu? Orang tua-tua dulu kadang-kadang seperti itu. Apalagi udah dekat maghrib nggak boleh gosok gigi. Bahkan kumur-kumur juga nggak boleh. Saat wudu nggak boleh apa? Kumur-kumur. Bahkan mandi juga nggak boleh nyelam di air. Kalau nyelam di air, kentut di air, batal. Nangis batal. Banyak sekali seliweran apa kata-kata yang tidak bertanggung jawab, dan itu kadang-kadang dipegang oleh sebagian orang. Ya, dipegang. Maka di sini kita pegang perkataan Nabi SAW. Keumuman hadis menyebutkan apa? Bahwasanya bersiwak itu mencakup sholat di saat puasa, walaupun setelah zawal. Setelah zawal itu setelah matahari tergelincir, walaupun sholatnya adalah sholat asar. Seperti apa? Ulama mengatakan kasolatai zuhri wal asri, seperti sholat duhur, sholat asar, boleh semuanya bersiwak.
Hanya saja kalau kita tidak sedang puasa, kumur-kumurnya sangat disangatkan. Tapi di saat puasa kumur-kumurnya di bagian depan saja. Jangan sangat-sangat, ya. Jangan sampai kaget takutnya nyerempet ke tenggorokan, ketelan deh dikit, ya. Tapi tetap boleh berkumur-kumur, tetap boleh bersiwak. Nah. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara bi syai' fa huwa lazim. Nabi sallallahu apabila merintahkan sesuatu maka dia lazim, ya. Perintah tersebut lazim. Maksudnya terus-menerus dilakukan. Illa an yadalla dalilun ala annahu tatawwu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kalau hal tersebut adalah apa? Hanya disunnahkan saja, ya. Tidak lazim seperti itu. Kemudian kata beliau yang kelima kata beliau apa? Ta'zimu sya'nis shalah. Agungnya kedudukan salat itu. Karena terkala mau salat ada wudu, ada tayamum, ada bersiwak, ya. Maka ini untuk melakukan salat karena salat itu hendak menghadap Allah Jalla Ta'ala. Kemudian di akhir dari pembahasan tentang bab siwak ini saya akan sampaikan makna ijmali yang disampaikan oleh Al-Alamah Abdullah atau Syekh Abdullah Al-Bassam. Apa kata beliau? Min kamali nashin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kesempurnaan nasihat Nabi. Wa mahabbatihil khaira li ummatihi, dan sangat cintanya atau sangat senangnya Nabi menunjuki kebenaran untuk umatnya. Sangat senang Nabi itu menunjukkan apa? Kebenaran untuk umatnya. Nah, ini yang kita itu masih kurang. Senang nunjuki orang lain kepada kebaikan. Masih kurang, beda dengan Nabi, ya, beda. Tapi memang resikonya berat, ya, resikonya berat. Kadang-kadang kalau kita ngasih tahu orang dia berbuat salah itu malah dia tadinya senang malah jadi enggak senang. Kadang-kadang memang seperti itu, ya, resikonya seperti itu. Nah, Nabi SAW itu sangat suka menunjuki umatnya. Bahkan beliau ingin an yaliju kulla babin ya'udu ilaihim ya'udu alaihim. Beliau ingin masuk di semua bab. Nabi ingin masuk di semua bab agar bisa mendatangkan manfaat untuk umat ini, ya. Makanya luar biasa kalau ada misalnya kaum muslimin, ya. Ada kaum muslimin dia bisa masuk di semua di semua kegiatan. Di semua kegiatan. Misalnya apa? Contohnya sholat berjamaah dia masuk. Ngapal Quran dia masuk. Bahasa Arab dia belajar. Kemudian bangun dia yang bangun. Kemudian apa lagi? Puasa dia puasa. Puasa sunnah dia puasa sunnah. Apalagi? Dia bisa masuk di semua ruang lingkup yang Allah syariatkan ini. Nah, Nabi SAW ingin masuk di semua itu, kemudian memberikan manfaat untuk umat. Luar biasa, ya. Untuk apa sih beliau sampai berbuat seperti itu? Liyanalu kamalas sa'adah, agar umat ini mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan, bahagia yang sempurna. Agar umat ini mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Allahul musta'an. Anhissahum 'ala tasawwuk. Beliau menganjurkan mereka untuk bersiwak. Kenapa sebabnya? Fa huwa sallallahu alaihi wasallam lima alima min kasrati fawaidis siwak. Karena beliau tahu banyak banget faidah menggunakan siwak. Kemudian pengaruh manfaat daripada siwak tersebut di dunia ataupun di akhirat. Sehingga beliau melazimkan umatnya di setiap kali